Di balik suksesnya acara itu yang juga membuat TV nasional atau situs berita nasional memuatnya, ada juga gerakan dari Cangkem Elek yang dilaksanakan. Benarkah itu nakib internasional? Mana datanya? Coba lihat visanya. Visa apa dia datang ke sini? Wih, kok kayak jadi polisi? Dr. Samsuduha dalam buku Sunan Ampel. Buku ini menurut pengantarnya kurang lebih 10 tahun. Hubungan Cina dengan Campa. Bukan nama-nama itu dengan Sayyid Ajal Samsuddin Umar. Sama kan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ilzam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana yang telah kami tayangkan, acara seminar internasional yang digelar oleh Nakobah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat di Pondok Pesantren di daerah Brebes, Jawa Tengah belum lama ini, alhamdulillah banyak membuahkan pencerahan bagi kami, juga mungkin bagi Anda dan para pemerhati sejarah lainnya. Menggembirakan juga karena acara yang berskala internasional itu diliput oleh media nasional seperti Detik, kemudian juga Kompas TV. Nakobah Ansab Aulia Tis'ah atau Naat menggelar seminar internasional Nasab Wali Songo di Kabupaten Brebes. Dalam seminar ini dihadiri para ahli nasab dari bukan norak-norakan karena ditayangkan di televisi, tapi dengan dimuatnya oleh TV nasional atau situs berita yang bersifat nasional menunjukkan bahwa acara itu menjadi perhatian dari dunia pers. Ini menumbuhkan harapan bagi kami ada penelitian lebih lanjut. Namun di balik ini semua tentu tak lepas dari kritikan. Saya juga menghormati kritik-kritik selama kritik itu bisa membangun dan membuat penelitian itu lebih menarik, lebih valid lagi data-datanya. Namun apabila hanya menyinyir-nyinyiri, menyalah-nyalahkan, jadi ingat saya istilahnya Gus Baha ya. Ada istilah cangkem elek. Jadi di balik suksesnya acara itu yang juga membuat TV nasional atau situs berita nasional memuatnya, ada juga gerakan dari cangkem elek yang jelek-jelekin acara itu atau nyinyirin. Satu di antaranya ada di beberapa kanal YouTube ya, bukan satu di antaranya, beberapa di antaranya. Tapi saya tidak perlu menyebutkan YouTube orang, mungkin sebagian dari Anda sudah tahu lah. Ada bahkan malah yang mempertanyakan, benarkah itu nakib internasional? Mana datanya? Coba lihat visanya. Visa apa dia datang ke sini? Wih, kok kayak jadi polisi? Kata saya. Itu terlalu jauh bos ya, terlalu jauh kalau kita melihat personalnya. Lagian itu ngayap aja si nakib, nggak ada kerjaan apa di negerinya. Ya, kalau yang seperti ini yang menurut hemat saya tidak perlu ya. Tapi kalau mengkritisi beberapa kelemahannya, mungkin diantaranya adalah dalam penerjemahan atau apa yang disampaikan oleh penerjemah berbeda dengan yang disampaikan oleh narasumber. Itu boleh dikritisi. Yang penting kita memiliki data. Tapi kalau mau melihat person, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita akan melacak secara digital? Kalau menurut hemat saya tidak perlu terlalu ke sana lah. Tapi saya tidak menyalahkan kalau ada mau mencari siapa nakibnya, benarkah dia nakib atau tidak ditelisik, ya monggo. Tetapi kalau saya tidak jauh ke sana, saya lihat dari apa yang disampaikan. Sekiranya yang disampaikan ini masih bisa diterima dalam nalar penelaahan sebuah sejarah, ini tentu saya mengapresiasinya. Sebab menelaah sejarah, terutama khusus ke Wali Songo ini, itu tidak mudah ya. Kayak Agus Nyoto itu bertahun-tahun bilang ke saya, mulai dari lapangan ke lapangan mencari manuskrip, mencari buku-buku petunjuk. Karena apa? Seperti yang pernah saya katakan, peristiwa masa lalu untuk mengetahuinya kita butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Alat bantunya tentu yang mudah adalah alat baca, artinya naskah-naskah. Jadi dengan alat bantu itulah kita mengetahui persoalan masa lalu, termasuk diantaranya nasab dan kelindan nasab serta famili atau keluarga besar dari Wali Songo itu.
Sepanjang saya perhatikan dari apa yang dilakukan oleh Naat, secara khusus adalah Kiai Haji Ilzamuddin, itu beliau telah menggunakan alat bantu yang antara lain bersifat primer. Ya. Namun demikian, di naskah-naskah itu ada kekurangan. Contoh yang beliau sebutkan adalah berkenaan dengan nasab Syekh Jumadil Kubro atau Sunan Ampel bin Ibrahim Asmoro bin Jumadil Kubro. Lah, ke atasnya Jumadil Kubro ini ada data yang tua tetapi tidak lengkap. Nah, ini kita temukan di Pamekasan manuskrip tahun 1800. Manuskrip pendek tertulis bahwa langsung aja Syekh Jumadil Akbar bin Zainul Husain bin Jumadil Kubro bin Zainul Alim bin Zainul Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad. Karena galur nasab secara interval itu tidak mungkin, pasti ada distorsi, pasti ada kekeliruan penulisan. Maka kemudian beliau berusaha mencari. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Dr. Samsuduha dalam buku Sunan Ampel. Buku ini menurut pengantarnya kurang lebih 10 tahun dengan mengumpulkan berbagai sumber, walaupun tampaknya Pak Doktor ini tidak seperti Kiai Ilzam yang turun langsung ke negara-negara di mana tokoh-tokoh itu dikatakan hidup di masanya. Di sini kalau ngambil dari Babat aja itu banyak sekali ya, Babat Cirebon, Babat Tanah Jawi, Galuh Mataram, Babat Majapahit Parawali, Babat Tanah Jawi, Karangan Nyi Fruin Mis, kemudian Babat Tanah Jawi Naskah Baduanar, Babat Tanah Jawi Naskah Derajat, Babat Risakipun Majapahit, Babat Tanah Jawi edisi Oltov, kemudian Wali Sana Babatipun Para Wali, Babat Ngampel Denta, dan naskah-naskah lain berbahasa Belanda, bahasa Inggris juga termasuk Samsuddohiro. Dari semua babat yang saya sebut tadi dan dari sumber-sumber yang saya katakan tadi juga berkenaan dengan nasab atau silsilah Sunan Ampel, memang dari naskah-naskah tradisi itu tidak lengkap. Yang lengkap ada di mana? Di Samsuddohiro. Ya, Samsuddohiro Anda tahu ya, kitab otoritatifnya saudara-saudara kita dari Ba'alawi. Di sini dijelaskan. Saya tidak perlu baca karena panjang. Saya baca pada silsilah yang tidak lengkap, yang diambil dari sumber babat, ya, dari sumber tradisi. Ini sama dengan yang disampaikan oleh Kiai Ilzam tadi, yakni dari Raden Rahmat bin Ibrahim Asmoro bin Jumadil Kubro bin Zainal Husain, kemudian bin Zainal Kabir bin Zainal Alim bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi kan sangat pendek. Jadi sangat tidak mungkin, berarti ada sesuatu di sini. Ternyata di sini satu kelebihan menurut saya, dan mudah-mudahan benar, ketika Kiai Ilzam menemukan data tua yang seperti yang saya baca barusan ini, kemudian beliau melacak. Ya. Kalau beliau ini dikatakan di Cempa, ya dilacak ke Cempa. Dari Cempa ternyata ayahnya dari Buhoro, dilacak ke Buhoro. Di Buhoro ditemukan terus sampai ke Yunan, Cina. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan atau didatangi oleh Kiai Ilzam ketika ke Yunan, di buku ini juga dijelaskan. Buku ini diterbitkan tahun 2004 ya. Berarti penelaahannya kita hitung mundur 10 tahun sebelum 2004 itu. Kemudian jadi buku ini. Di sini juga dijelaskan. Ini pada anak judul Hubungan Cina dengan Campa 192. Saya baca pada halaman 193 pada poin yang berkenaan dengan tokoh yang disebut oleh Kiai Ilzam ketika beliau di Yunan. Salah seorang tokoh penting yang patut dicatat ialah seorang Arab yang menurut Ying ini adalah seorang sejarawan ya. Ying bernama Saidianci dalam kurung Sayyid Umar Samsuddin. Menurut Daud MC Ting bernama Sayyid Ejel, dan Rafiq Khan memadukan nama-nama itu dengan Sayyid Ajal Samsuddin Umar. Sama kan dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Ilzam. Kemudian tokoh ini menurut Ying keturunan Nabi yang berdiam di Cina. Karena itu ia juga dikenal dengan sebutan Sayyidul Sin. Melalui serentetan jabatan-jabatan yang tinggi, ia menjadi panglima tertinggi tentara Mongolia di Syekh
Sakhawan. Ia masyhur dalam peperangan terhadap Cochin Cina dan Burma. Karena jasa-jasanya, ia kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal di daerah Kansu Sansi Sakhawan dan kemudian dipindahkan ke provinsi Yunnan. Jabatan itu hampir sederajat dengan menteri muda. Pada paragraf berikutnya, Sayyid Ejal Samsuddin Umar tentu bukan orang Arab asli, melainkan Arab keturunan dengan ibu asli Cina, dan seterusnya. Anda bisa baca di buku ini ya. Jadi intinya, saudara-saudara sekalian, kalau saya sangat mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh Naat, terlepas ada kelemahan. Hal biasalah, tidak ada gading yang tak retak, kan begitu. Tetapi upaya-upaya itu menurut hemat saya sungguh sangat menggembirakan, karena itulah yang disebut dengan kajian ilmiah atau kebenaran ilmiah. Yang namanya kebenaran ilmiah sama dengan kebenaran yang disampaikan oleh Kiai Imad. Selama apa yang disampaikan oleh Kiai Ilzam ini tidak dibantah oleh para ahli, maka sampai batas itu bisa kita terima. Tapi jikalau Anda memiliki data lebih akurat, lebih valid, lebih primer, bisa mematahkan dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ilzam atau dalam seminar Naat kemarin, monggo. Maka apa yang disampaikan kemarin itu bisa batal dengan temuan baru. Jadi jangan hanya menjadi kaum nyinyiriun lah gitu. Karena berkenaan dengan Wali Songo ini ya, aduh, macam-macam ya. Ada yang mengatakan Wali Songo itu nggak ada, tokoh fiktif. Ada yang mengatakan karyanya nggak ada. Kemudian silsilahnya dibelokkan, sejarahnya dibawa ke persoalan klinik, wa ma'asbahalik. Maka ketika ada sekelompok orang atau organisasi yang konsen di bidang itu lalu mengumpulkan tokoh-tokoh berskala internasional, menurut saya perlu untuk kita apresiasi. Demikian, tiada maksud kami menggurui, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa dan salam hormat kami untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.